warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Martati Purnamasari, calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Kalirejo. Selamat menyaksikan dan salam bahagia. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bapak Ibu yang kami hormati, acara akan segera dimulai. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu guru dan tamu undangan, kami mohon berdiri. Bapak Ibu, monggo dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Isnaini SPDSD selaku Kepala SD Negeri 1 Kalirejo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kalirejo, tidak lupa kepada tamu undangan yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Dalam kesempatan siang hari ini, kita dapat berkumpul bersama tanpa suatu alangan apapun dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif SD Negeri 1 Kalirejo yang akan dipandu oleh Ibu Martati Purnamasari SPD.
Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nanti syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. 3, presentasi. Yang keempat, tanya jawab, dan yang kelima, penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillah. Semoga dengan bacaan basmalah, acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Isnaini SPDSD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukaddimah ikut saja nggih. Di sini alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita bersama-sama kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita semua pada siang hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa menghadiri undangan dari Bu Martati, yaitu acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Kalirejo. Di sini nanti Ibu Martati akan mempresentasikan dari diseminasi pengalaman penerapan budaya positif. Monggo nanti dari Bapak Ibu guru semua, dari wali murid dipersilahkan untuk bisa mengambil cukup banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diterapkan nanti untuk anak-anak kita, karena budaya positif itu sangat penting sekali untuk dilaksanakan baik di rumah maupun di sekolah. Karena di sini perlu diketahui untuk wali murid mungkin belum tahu ya kenapa Bu Martati mengundang ibu-ibu semua, karena di sini Bu Martati sedang menjalankan tugas yaitu menjadi guru penggerak. Kalau saya sudah alhamdulillah sudah lulus tahun kemarin, sekarang disusul oleh Bu Martati, semoga besok disusul oleh Bapak Ibu guru lainnya. Insya Allah positifnya itu sangat banyak, baik untuk menambah ilmu pada diri kita maupun untuk diimplementasikan pada sekolah dan pada anak-anak kita di rumah. Monggo hari ini nanti silahkan diikuti dengan baik, diambil ilmunya Bapak Ibu mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Isnaini. Acara yang ketiga yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Martati Purnamasari SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Kepada Ibu Martati kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Isnaini SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kalirejo, pada Bapak Ibu SD Negeri 1 Kalirejo dan tamu undangan, dengan sengaja saya undang. Sebenarnya ini acara tugas. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Isnaini yang telah memfasilitasi, karena Bu Isnaini untuk mengikuti acara ini harinya sangat sulit. Jadi kemarin ngobrol-ngobrol langsung hanya hari ini yang bisa kosong, jadi kurang persiapan. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Kalirejo. Selama 2 bulan ini saya menjalankan mengikuti guru penggerak. Apa yang saya dapatkan akan saya terapkan dan akan saya tularkan kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru SD 1 Kalirejo. Yang pertama, di sini ada sebuah gambar. Kira-kira ini gambar apa? Buning, kira-kira ini gambar apa yang dilihat, Buning? Pemandangan. Bu Sinar? Mungkin di dalam pemandangan ini ada gambar-gambar lainnya. Bisa? Gunung, sawah. Bu Is apa?
lahan pertanian. Di sini ada lahan pertanian. Ada lahan yang siap untuk ditanami. Budaya positif di SD Negeri 1 Kalirejo menindaklanjuti gambar yang tadi, pemandangan dan persemaian. Menurut Ki Hajar Dewantoro, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk pertumbuhan, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, persemaian tadi diibaratkan itu sekolahannya. Benihnya itu muridnya, gurunya adalah petaninya. Begitu Bapak Ibu. Guru harus menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah, saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dan kemudian membentuk sebuah budaya yang positif. Budaya positif tercipta dari penerapan disiplin positif. Nah, di sini di modul yang saya pelajari, modul 1.4 tentang budaya positif, ada beberapa konsep yang utama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu-satu. Di sini saya punya pertanyaan pematik. Setuju atau tidak? Jawab saja setuju atau tidak ya, menurut Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju apa tidak, Bu Ning? Setuju. Bu Is? Tidak, ya. Saya tanya kepada Bapak Ibu guru. Pak Ratman, biar nggak ngantuk. Tidak setuju, oke. Terus, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin positif. Setuju atau tidak? Setuju, oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya, oke. Nah, di sini disiplin positif menurut teori dari William Glasser itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Belajar berpikir menang-menangan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realisasi kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya orang yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini ada teori motivasi, posisi kontrol, dan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa ingin diterima, kesenangan dan kebebasan. Di dalam posisi kontrol, guru itu harus memiliki posisi kontrol. 1, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer.
Di sini ada beberapa motivasi intrinsik, ekstrinsik juga ada. Ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan juga. Misalkan saya mengajar anak-anak dan saya memberikan imbalan. Siapa yang bisa menjawab akan Bu Guru kasih coklatos. Itu namanya imbalan. Terus yang intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Terus nilai-nilai kebajikan universal, yaitu keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Kemarin saya sudah praktek segitiga restitusi, yaitu fungsi segitiga restitusi itu untuk menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Di sini ada gambar tangan mengepal. Coba bayangkan di dalam genggaman Bapak Ibu semua ada hal-hal yang paling berharga menurut Bapak Ibu guru semua. Kira-kira anggap saja yang berharga itulah namanya. Di sini kan banyak ibu-ibu, berlian itu sangat berharga ya buat ibu-ibu, kalau saya juga ya. Di dalam genggaman itu ada berlian. Menurut saya itu sangat berharga. Tetapi berlian itu akan direbut oleh orang yang paling kita sayangi. Oleh orang yang paling kita sayangi. Kira-kira akan diberikan karena direbut dengan segala sesuatu. Pokoknya saya harus dapat, mau direbut, mau dibujuk, atau mau diapa, saya harus mendapatkan. Kira-kira dikasih apa tidak? Bu Sinar, dikasihkan apa tidak? Kira-kira punya hal yang paling berharga, terus mau direbut, tapi yang merebut itu orang yang paling disayang. Dikasihkan. Mbak Sulis? Dikasihkan. Mbak Alsa? Dikasihkan. Oke. Kira-kira apa yang akan terjadi? Nih, jawabannya bervariasi antara yang bersedia membuka kepalan tangan, genggaman tangan itu dan tetap bertahan untuk menutup kepala tangannya. Berarti ada bervariasi ya jawabannya. Ada yang ingin dikasihkan dan ada yang tetap ingin mempertahankan. Kita sendiri yang memegang kontrol. Kita yang memegang berlian, kita yang mengontrol. Kira-kira bisa nggak ini direbut? Bisa nggak? Kalau mau dikasihkan, ya udah, begitu ya. Perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan menurut William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi apa ya? Gambaran. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan akan efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, seakan-akan kita memaksa orang lain, begitu maksudnya. Terus kalau menurut teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksa. Stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki sebuah
tujuan. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu tidak memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pilihannya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pemaksaan ada pada satu bujukan yang gagal. Pilihannya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulusnya misal model berpikir menang atau kalah, menang-menangan. Pilihan kontrolnya adalah model berpikir menang-menangan. Disiplin. Kita mengharapkan anak-anak kita pasti disiplin. Menurut Bapak Ibu artinya disiplin apa? Kuning? Disiplin? Ya. Taat aturan, menaati aturan. Apa? Taat aturan. Pak Ratlan? Sama Bu? Menaati balsa? Taat aturan Bu Is? Memiliki kesadaran diri. Coba kita lihat apakah betul. Nah ini, apakah makna disiplin? Disiplin artinya belajar. Tidak ada yang salah. Di sini tidak ada yang salah. Nah, di sini artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan keyakinan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti ora kur perintah tok, tapi kita juga bisa memerintah diri sendiri, kayak gitu ya. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di bawah ada nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai, yang sekarang sedang dicoba oleh SD kita untuk perilakunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kira-kira bisa bernyanyi profil pelajar Pancasila, Ibu-ibu? Oke, kita nyanyi bersama ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, binekan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berpikir kritis. Oke, terima kasih. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia, ada yang eksternal dan ada yang internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, misalkan saya pagi-pagi harus absen jam 7. Nah, di sini saya tidak melakukannya. Apa kira-kira yang akan terjadi? Berarti saya tidak bisa absen. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Lah, di sini nomor 1 dan nomor 2 itu sifatnya hanya sementara. Contohnya,
akan mendapatkan imbalan. Saya menjadi guru penggerak. Pasti saya punya angan-angan, saya kepingin A, kepingin B, kepingin C. Misalkan saya sudah mendapatkan imbalan, itu hanya sementara, begitu. Atau anak-anak datang lebih pagi. Oh bukan, misalkan anak-anak tadi saya sebutkan bahwa saya belajar, mengajar, saya memberikan coklatos untuk membuat anak itu timbul rasa motivasi. Itu nanti anak-anak kalau saya tidak memberikan lagi coklatos setiap hari, anak-anak pasti tidak akan tidak akan semangat lagi. Semangatnya hanya kalau diberi saja begitu. Yang paling bagus adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini kesadaran diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini kita memberikan penghargaan kepada anak sebenarnya itu tidak bagus. Sama saja dengan menghukum. Nih, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Tadi saya sudah jelaskan contohnya itu tadi ya. Kalau saya memberikan coklatos kepada anak-anak, besok tidak diberikan, besok akan kembali seperti semula, tidak semangat lagi seperti itu. Ini pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan, penghukuman, mengurangi ketepatan, dan itu sangat tidak efektif. Dihukum oleh penghargaan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Satu, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid, dan beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Misalkan kita sedang mengerjakan tugas. Anak-anak ada yang sudah selesai, ada yang belum. Dan guru meminta anak itu untuk, ayo siapa yang sudah maju. Nah misal, yang maju itu kita memberikan apresiasi. Dan untuk yang belum selesai, kita juga tetap memberikan apresiasi, tetap memberi motivasi. Gimana caranya biar anak-anak selesai dan mengerjakannya. Contoh pengakuan apresiasi atau kebajikan. Pembuka. Misalkan ada anak bermain bola di kelas. Kan kalau bermain bola itu harus di lapangan ya. Nah, itu kan salah, melanggar keyakinan. Misalkan kita pembukaannya, misalkan di sini ada, kemarin saya perhatikan anaknya itu dipanggil tidak langsung di tempat, kita bilang, sini bolanya, begitu ya. Kita panggil dulu, kita tanya, kemarin saya perhatikan kamu begini. Betul apa tidak? Kayak gitu. Kemarin saya perhatikan atau saya menghargai atau terima kasih gitu. Nilai kebajikannya itu rasa empati. Jadi kita memberikan rasa empati begitu. Kita peduli kepada si anak tersebut. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru itu di kelas misalkan. Terus peduli contohnya pada saat mau membantu teman-temanmu di tugas kelompok misal. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Misalkan kita memberikan apresiasi, terima kasih untuk
rasa tanggung jawabmu, misalkan terima kasih kamu sudah mengerjakan tugas, terima kasih kamu sudah mengumpulkan tugas tepat waktu, seperti itu. Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi, Bu Is? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke. Membersihkan tempat air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Jadi kita harus tahu antara hukuman dan konsekuensi. Coba kebenarannya. Ini tadi kebenarannya ya. Yang pertama hukuman. Kalau konsekuensi itu tidak merugikan. Konsekuensi itu membuat rasa tanggung jawab. Ya, kalau mungkin hukuman kan merugikan, apalagi kalau sampai ada kata-kata yang sangat menyakitkan, itu sangat merugikan muridnya. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Membuat anak sakit. Sakit apa? Sakit hati. Terus anak membenci kedisiplinan. Jadi anak itu kalau sering dihukum akan membenci kedisiplinan. Terus hukuman itu sifatnya menjadi kayak terpaksa saya harus melakukan ini, kayak gitu. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah ini, stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik agar belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Untuk sementara, ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nih, identitas sukses. Yang sebelahnya adalah identitas gagal. Yang identitas gagal adalah yang hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, tidak nyaman, korban mendapat keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Nah rata-rata ya walaupun salah, tapi mereka sakit hati, walaupun mereka sadar mereka itu salah kayak gitu. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid, terus bisa diabaikan, tidak nyaman juga muridnya. Kalau restitusi merupakan pilihan, penguatan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban dapat mendapatkan ganti.
murid atau anak mendapatkan penguatan. Terus masalah terpecahkan. Hukuman sifatnya negatif, konsekuensi sifatnya netral, dan restitusi itu sifatnya positif. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau restitusi itu langkahnya ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi data. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Misal, ada anak melakukan kesalahan di kelas, misalkan lagi berdoa malah bermain sendiri. Kita itu jangan langsung setelah berdoa, kenapa kamu tadi tidak berdoa? Tidak boleh seperti itu. Nanti setelah pelajaran selesai atau pulang sekolah, kita bisa memanggil anak tersebut. Kita panggil, kita duduk bersama, ditanyakan, tadi Bu Guru lihat tadi temanmu berdoa, kenapa kamu tidak berdoa? Gitu. Nanti kan sananya menjawab, itu namanya menstabilkan identitas. Terus kalau validasi data, kita mengumpulkan data-datanya. Seperti apa? Misalkan ditanya, kok kamu tadi tidak berdoa, malah main-main? Misalkan seperti itu. Dijawab sama si anak itu, iya Bu, aku masih kepingin main, misalkan kayak gitu. Itu kita mengumpulkan data seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Misalkan kita di kelas sudah membuat keyakinan kelas. Saya yakin di kelas-kelas itu sudah membuat keyakinan ke kelas. Tapi keyakinan kelas itu mempunyai tahapan-tahapan. Bukan cuma, ayo sekarang kita membuat keyakinan kelas. Apa saja? A, B, C, D, E, F, G, H. Seperti itu. Tadi kalau keyakinan kelas ditanyakan, misalkan tadi kan tidak berdoa ya, malah main-main sendiri, kita tanyakan keyakinan, kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat dan kita sepakati? Seperti itu. Itu namanya menanyakan keyakinan. Tapi kadang-kadang kita tidak sabar ya Bapak Ibu ya. Langsung saja, ayo duduk berdoa sendiri. Seperti itu. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa peraturan bukan keyakinan? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Biar apa? Biar selamat. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kesehatan ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin. Nah, seperti itu. Nah, di sini terbentuknya budaya positif itu mempunyai tahapan-tahapan. Yang pertama adalah diawali dengan peraturan kelas. Di kelas itu kita membuat peraturan-peraturan yang akan diyakini oleh semua warga kelas. Nah, ini peraturan kelas dulu, terus keyakinan kelas, nanti tercipta lingkungan yang positif. Setelah lingkungannya positif, akan menjadi budaya yang positif. Seperti itu. Jadi peraturan kelas dulu yang kita buat. Tuliskan keyakinan kelas berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Nih, peraturan kelasnya ini selalu kembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kelasnya kira-kira apa ya?
menjaga kerapihan. Oke, kita simpan dulu. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Sip. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedisiplinan. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati orang lain, oke? Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Kita cek. Nah, ini selalu kembalikan buku di tempatnya. Adalah bentuk rasa tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Dan sebagainya, seperti yang dijawab Bapak Ibu Guru tadi. Peraturan dan keyakinan. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Ada tahapannya. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Peraturan-peraturan apa kira-kira yang akan kita buat nanti. Berikutnya merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Setelah berdiskusi peraturan jadi, setelah disepakati oleh anak-anak, merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Nanti setelah itu kita ditempelkan di tembok. Kita tempel. Setelah ditempel di tembok, kita usahakan jangan cuma saya sudah melakukan tanggung jawab saya membuat keyakinan, tapi kita berusaha menerapkan kepada anak-anak. Setiap pagi sebelum pelajaran usahakan kita tanya, masih ingat kan kesepakatan kelas kita hari ini? Kita bacakan A, B, C, D yang di situ biar tidak dilanggar. Nah, kita juga punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia. Ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan, bertahan hidup, dan kesenangan. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia yaitu satu, bertahan hidup. Kebutuhan yang memiliki bersifat fisiologis atau bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, begitu. Kasih sayang, rasa ingin diterima. Kebebasan, kesenangan. Kesenangan rata-rata ini yang saya perhatikan selama di sekolahan itu kadang-kadang anak itu suka ngobrol sendiri, bermain sendiri. Pasti anak-anak ada salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalkan Bu Guru dapat aduan, Bu, uangku hilang. Pasti ada A, B, C, D, E, F, G, H. Lah, nanti kita dudukan, ditanya kenapa, apa benar kamu tadi ngambil uangnya si A misalkan. Iya Bu, berapa? 1.000 misal. Kenapa kamu ambil uangnya? Aku tidak itu Bu, tidak dikasih sangu sama memakai, misalkan seperti itu. Nah, di sini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kira-kira apa kebutuhannya? Berdasarkan cerita tadi, tidak dapat sangu, terus ngambil uang temennya, bertahan hidup. Nah, seperti itu. Ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. 5 posisi kontrol. Sebagai guru harus tahu di mana posisi kita. Ada posisi penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kalau penghukum rata-rata sudah biasa, ya kan? Pembuat orang merasa bersalah. Nah, bagaimana kita membuat anak itu merasa bersalah? Contohnya, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begitu. Jangan kasar kepada anak. Kamu itu seperti ini. Kita harus pelan. Seharusnya kamu begini. Ibu kecewa sama kamu.
Begitu. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, kasihan ibu sudah capek-capek ngomong, kok kamu kayak gitu, seperti itu. Kalau pemantau, menghitung, contohnya menghitung itu kemarin sudah terlambat, sekarang terlambat lagi. Terus Bu Guru bilang sama si anaknya itu, kamu udah 2 kali loh terlambat, masa sekarang terlambat lagi? Nah itu pemantau, jadi dipantau sudah berapa kali seperti itu. Nah di sini paling penting adalah manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, misalkan apa bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu. Intinya kita menguatkan si yang bersalah itu. Nah, di sini penghukum. Posisi ini guru berbicara dengan nada tinggi, dampaknya murid menjadi pendendam, cenderung memberontak, tidak menyukai gurunya atau pelajarannya. Nah, di sini Mbak Sulis di sini yang disukai gurunya. Aku sama Bu Sulis saja lah, kayak gitu. Aku mau sama Bu Sulis saja, nggak galak seperti itu. Misal, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Dampaknya murid merasa bersalah. Tuh. Di sini posisi kontrol restitusi sebagai manajer ini sangat penting sekali. Murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah sendiri. Contoh penerapan posisi kontrol, kasus siswa menyontek saat ulangan, dihukum, patuhi aturan, berdiri di depan kelas, seperti itu. Terus pembuat rasa bersalahnya, berapa kali kamu harus memberitahu sama kamu, kalau kamu begini. Teman ayolah belajar demi ibu, demi orang tuamu, seperti itu. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar berapa kali seperti itu tadi ya. Di sini segitiga restitusi tadi saya sudah menjelaskan bahwa yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Contoh penerapan restitusi, segitiga restitusi. Kemarin saya sudah praktek pada saat orang berdoa, Bayu ini bermain bola. Kemudian saya panggil ke kelas yang masih kosong. Saya menanyakan untuk menstabilkan identitas, saya panggil biar nggak ada orang, maksudnya seperti itu. Terus menanyakan alasan, terus menanyakan keyakinan, terus Bayu bersedia untuk minta maaf dan memperbaiki. Contoh penerapan segitiga restitusi ini tadi sudah. Nah, di sini setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak, tadi sudah ditanyakan, setuju atau tidak? Tidak, ternyata tidak. Bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju. Karena akan membuat sakit hati si anak itu tadi ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, terima kasih. Presentasi saya sudah selesai. Mungkin ada sesi tanya jawab ya. Waktu saya kembalikan sama Bu Ning. Sebelumnya beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Martati yang luar biasa ya. Memaparkan dari depan sampai terakhir, ini banyak sekali slide-nya, Masya Allah. Luar biasa sekali pemaparannya. Semoga kita semua, kita sebagai yang di sekolah, sebagai Bapak Ibu Guru bisa menerapkan kepada anak didik kita, nggih Pak Bu ya.
ibu-ibu yang di rumah juga bisa menerapkan kepada putra-putrinya. Ya, gimana kita harus sabar, nggak boleh menghukum, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi ya bisa diterapkan. Kita bisa menerapkan kepada anak-anak kita untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Ya, monggo Bapak Ibu tanyakan sebanyak-banyaknya apa yang masih grundel kira-kira di pikiran, atau enggak sesi curhat juga boleh. Bu, anak saya kayak gini, kalau di rumah kira-kira gimana ya gitu. Boleh seperti itu. Monggo, Bu, ada yang mau bertanya? Ya, sebelumnya terima kasih waktu yang telah diberikan. Tadi kan kita sudah belajar tentang hukuman, terus konsekuensi, ada juga restitusi, nggih Bu. Nah, pertanyaan saya itu tadi kan hukuman itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, pertanyaan saya, mengapa hukuman itu berdampak negatif terhadap anak? Terima kasih. Oke, terima kasih pada Bu Alsa. Saya akan berusaha menjawab pertanyaannya Bu Alsa tadi, mengapa hukuman rata-rata berdampak negatif? Karena hukuman itu sifatnya searah. Maksudnya guru itu menghukum anak itu seketika itu juga kayak gitu. Bukan menstabilkan anak dulu, ya gitu, tidak menstabilkan identitasnya. Nanti kalau tidak distabilkan, anaknya kan jadi malu, seperti itu ya. Jadi hukuman itu sifatnya searah, jadi sangat menyakitkan anak seperti itu. Apalagi kalau sampai hukuman itu bentuk fisik, itu hukumannya itu jangka panjang, rasa sakit hatinya itu jangka panjang. Jadi kenapa kok hukuman sifatnya negatif? Karena hukuman itu sifatnya satu arah. Kira-kira bagaimana jawaban saya? Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ayo, boleh bertanya tentang anak, boleh? Iya, di rumah anaknya gimana, ayo. Ada yang lain mau bertanya, monggo. Oh iya. Bu Sulis, apa Bu Sinar atau Pak Ratman? Jangan yang susah-susah ya, nanti saya nggak bisa jawab. Terima kasih untuk waktunya, Bu Martati. Saya ada pertanyaan. Apakah setelah sosialisasi ini harapan Bu Martati? Oke, harapan saya, langsung saya jawab ya. Harapan saya setelah saya sosialisasi diseminasi ini, saya akan menerapkan pada SD ini dan saya akan berkolaborasi dengan teman-teman. Tidak mungkin saya akan berhasil kalau saya itu sendiri, walaupun saya udah kekeh, aku seperti ini, tapi kalau tidak ada bantuan dari teman, kita tidak berkolaborasi, maka itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan terwujud seperti itu. Gimana? Oke. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lagi? Oh, ya. Monggo Bu Is. Terima kasih atas waktunya. Dari tadi pemaparan Bu Martati ya luar biasa, nggih. Insya Allah semuanya itu sudah terpenuhi. Di sini saya hanya akan monggolah untuk bisa digunakan bersama-sama, baik untuk Bapak Ibu guru maupun bagi ibu-ibu sebagai wali murid, nggih. Dari hasil presentasi hari ini monggo kita refleksikan masing-masing pada diri kita, nggih. Apakah kita sudah bisa menjadi guru yang baik? Terus untuk ibu-ibu, apakah saya juga sudah menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita adalah calon generasi emas kita, nggih. Itu adalah tabungan kita semua. Monggo kita refleksikan pada diri sendiri. Setelah itu kita evaluasi, apakah kita selama ini menjadi guru, menjadi orang tua sudah baik untuk anak-anak kita. Lah setelah dievaluasi, mari kita lanjutkan dengan tindak lanjut kita, bagaimana supaya anak-anak kita sesuai harapan seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Martati. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Is penguatannya untuk hari ini. Pak Ratman nggak menambahkan? Oh. Ibu-ibu gimana?
Tidak usah malu. Monggo dari ibu-ibunya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ditanyakan, saya akan menyimpulkan untuk diseminasi kali ini bahwa seorang guru itu harus tahu 5 posisi kontrol sebagai guru, dan kita harus melakukan 3 restitusi tersebut yang tadi memvalidasi data, menstabilkan identitas, dan menanyakan tentang keyakinan. Itu adalah modal kita sebagai guru. Ternyata selama saya menjadi guru penggerak itu, saya baru sadar ternyata saya itu salah dalam membimbing anak. Kemarin saya marah-marah, kamu. Ternyata setelah saya mengikuti guru penggerak, ternyata oh iya, saya salah. Seperti itu. Jadi insya Allah saya akan menerapkan dan menularkanlah kepada teman-teman semua. Ya, mari kita berkolaborasi untuk mewujudkan SD Kalirejo yang punya budaya positif. Terima kasih, mungkin itu saja waktu saya berikan ke Buning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Saatnya kita sampai pada penghujung acara. Sebelum acara ditutup, saya selaku pembawa acara, jika dari awal sampai akhir banyak salah kata dan perilaku, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.
suasana menjadi tenang saat pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrianisa, kelas 4. Saya sangat senang setelah membuat kesepakatan kelas bersama Bu Martati. Suasana menjadi tenang saat pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Isnaini selaku orang yang dituakan di SD Negeri 1 Kalirejo. Di sini saya akan mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Ibu Martati yang kemarin telah menyampaikan materi diseminasi budaya positif kepada Bapak Ibu guru, karyawan, juga kepada wali murid SD Negeri 1 Kalirejo. Saya berharap setelah adanya diseminasi budaya positif kemarin bagi Bapak Ibu guru dan karyawan serta wali murid SD Negeri 1 Kalirejo bisa mengimplementasikannya demi untuk kemajuan SD Negeri 1 Kalirejo. Menurut saya, setelah saya perhatikan, Ibu Martati setelah mengikuti program calon guru penggerak di Kabupaten Kebumen angkatan ke-11 sudah mulai banyak terlihat perubahan. Baik itu bagi peserta didik, bagi Ibu Martati sendiri, alhamdulillah sudah mulai kelihatan ada perubahan yang lebih baik lagi. Semangat terus Ibu Martati. Jadilah Ibu Martati sebagai agen perubahan kebaikan-kebaikan di SD Negeri 1 Kalirejo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi aksi nyata tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Kalirejo yang bisa saya sajikan. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.